Sejak awal datangnya media sosial sudah diperkirakan mengganggu eksistensi media, terutama media cetak. Terbukti media besar nasional sekelas Sinar Harapan, Jurnal Nasional, Koran Bola, Koran Tempo, hingga Suara Pembaruan pun berhenti terbit. Bahkan pengaruh media sosial berpengaruh juga ke media segmented seperti media-media rohani, dalam hal ini media Kristen juga kena imbasnya. Tak sedikit media Kristen yang tutup berhenti terbit. Namun di tengah tantangan yang ada saja media yang bertahan, tetap bisa eksis, terbit dengan kiatnya. Salah satu adalah majalah Narwastu yang dipimpin Jondro Imunte. Bang Jondro, sebagai wartawan senior, pengalaman Bang Jondro di dunia tulis-menulis, seorang jurnalis yang merintis karir di jurnalis Kristen, apa pengalaman yang bisa dibagikan sampai hari ini majalah yang Anda pimpin ini bisa eksis? Ya, terima kasih Suara Tapian Channel atas perhatian dan atensinya untuk bisa memberikan ruang kepada kami untuk katakanlah memberikan tips atau apa yang kami alami selama ini di majalah Narwastu di media cetak. Tapi ada juga kami media online. Ya, apalagi saat ini di masa pandemi COVID-19 ini ya, tidak mudah kita menerbitkan media cetak. Itu yang pertama, karena ini berkaitan dengan pendanaan, biaya cetak yang cukup besar. Belum lagi biaya sewa kantor, biaya telepon, listrik, penggajian tiap bulan, dan biaya operasional yang lain. Tapi dalam masa seperti ini juga sebenarnya kita dituntut bukan hanya memikirkan konten atau isi dari majalah, tapi juga bagaimana kita secara kreatif dituntut ya, bagaimana bisa mensiasati untuk mendapatkan biaya cetak, kemudian biaya operasional, dan itu memang tidak mudah. Selain kita selama ini mendapatkan dana iklan, ya kita juga harus berupaya bagaimana yang saat ini untuk bisa mendapatkan advertorial. Gak usah jauh-jauh, majalah sekaliber Tempo itu pun memuat advertorial, dan tidak mudah sekarang ini untuk membuat media cetak. Saya masih ingat satu dasawarsa atau 10 tahun yang lalu, kalau tidak salah ya, Ignatius Haryanto, seorang tokoh pers, pernah menulis di sebuah harian nasional Kompas tentang senjakala media cetak. Waktu itu dibilang akan banyak media cetak yang akan berguguran, apakah itu koran, majalah, tabloid, dan memang kenyataan seperti itu. Mungkin saya persempit sedikit di media Kristiani. Saya tidak usah sebut nama medianya. Ada beberapa media yang kita anggap selama ini media mainstream, ternyata tidak terbit lagi karena situasi pandemi COVID-19 ini. Dan kalau sampai saat ini majalah Narwastu bisa teratur terbit berkala tiap bulan, ya selain ada tangan Tuhan yang kita akui terus membimbing kita, ya kita juga harus bekerja secara kreatif. Dan ini kerja tim. Ada bagian iklan, ada bagian redaksi, dan ada bagian yang bisa mengupayakan untuk mendapatkan advertorial. Saya kira demikian. Bagaimana pengalaman Abang melihat banyak sekarang beralih ke digital? Media sosial kan mengubah segalanya. Bagaimana media cetak di bidang Kristen untuk eksis begitu? Ya, saya kira kita tidak bisa juga menghindar ya dengan perkembangan media digital atau media online saat ini. Bahkan sudah ada ungkapan yang menyebut media cetak akan rontok dengan media digital atau media online. Tapi tetap kita juga harus optimis ya. Tidak semuanya yang sifatnya cetak itu akan rontok. Saya kira kalau umpamanya ada kelompok, ada komunitas yang selama ini katakanlah fanatik dengan sebuah media atau bacaan, saya yakin itu akan tetap bertahan. Dan selama ini kami bisa memelihara hubungan baik dengan
tokoh-tokoh Kristiani, para pimpinan gereja, profesional Kristiani, baik itu yang berlatar belakang pengacara, pengusaha atau yang aktif di politik, sehingga mereka bisa terus menjalin kerjasama dengan kami, apakah itu sifatnya editorial atau iklan atau pemberitaan. Dan saya kira kita tidak bisa pungkiri ada pengaruh kehadiran media sosial dengan penerbitan media cetak. Pasti ada. Satu contoh sederhana, yang biasanya orang misalnya memasang iklan di media cetak atau katakanlah majalah, bisa beralih ke media sosial. Satu, dari sisi biaya lebih murah. Kemudian bisa juga cepat diketahui orang. Tapi masing-masing, saya kira ya, ini juga perlu kita ketahui, masing-masing media punya keunggulan dan kekurangan. Media cetak itu biasanya sudah punya pangsa pasar. Saya kira demikian. Terakhir pertanyaannya Bang, bagaimana kita melihat pengaruh sekarang, dampak sekarang, apalagi pandemi, untuk kita para wartawan jangan pesimis atau pengelola media untuk bisa memainkan tugas kita, mungkin eksistensinya di bidang masing-masing begitu. Saya kira ini sebuah proses ya, kami pun bergumul. Tapi saya mendapat optimisme atau harapan ya, setelah saya membaca profil-profil orang sukses. Kita ambil contoh lah seperti tokoh pers nasional Yaakob Utama, Gunawan Muhammad, kemudian Surya Paloh, kemudian lagi tokoh-tokoh yang lain. Bagaimana mereka itu membuat semua media besar, mereka tidak hanya memikirkan soal konten atau isi atau pemberitaan, tapi mereka juga mengupayakan bagaimana supaya media itu eksis. Tentunya ini kan berkaitan dengan pendanaan, pembiayaan, dan itu tidak gampang memang. Dan saya berharap kepada teman-teman praktisi media, apakah itu media komunitas seperti media Kristen atau media Batak atau media umum, kita harus tetap optimis. Ya, dengan optimis kita akan berupaya terus mencari solusi. Ini kan ada masalah, bagaimana kita tanda petik bertarung dengan media sosial. Ya, kita juga harus berupaya. Kita banyaklah bertanya dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, kemudian belajar. Saya juga banyak belajar, saya membaca buku. Karena saya pun sebagai pimpinan media di Majalah Naratu tidak hanya berupaya untuk menghidupi media kami dengan berita-berita atau artikel-artikel, tapi bagaimana juga supaya bisa mendapatkan pendanaan. Dan ini tentu tidak mudah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kita juga mengalami resesi ekonomi. Banyak pengusaha juga yang menahan diri tidak mengeluarkan katakanlah untuk iklan dan belanja yang lain untuk media. Tapi saya kira kita harus tetap optimis, ya, jangan pesimis, karena saya sangat percaya media cetak tetap akan eksis. Tapi jangan putus harapan, tetap kembangkan diri, dan mari bangun terus sinergi. Mari kembangkan diri terus. Itu saya kira yang perlu kita perhatikan. Terima kasih Bang Condro Imunte, pimpinan redaksi dan pimpinan umum Majalah Naratu, sudah memberi harapan untuk para jurnalis terutama di media Kristen. Terima kasih untuk itu.